Salah satu kondisi yang membuat dia ini harus memilih adalah ketika dihadapkan memilih antara menyelesaikan kuliah atau justru malah untuk berbisnis ataupun bekerja ya. Tapi apa yang dia lakukan ternyata dia tidak memilih ya. Dia justru memutuskan sesuatu yang mungkin tidak banyak orang melakukan. Apa itu? Nanti kita simak. Ya. Termasuk ketika dia tuh harus dalam kondisinya apakah saya ini harus bisa bekerja, harus berwirausaha atau justru memperjuangkan agama ya. Juga keluarga, mana nih harus perjuangkan? Nah, seakan-akan harus milih. Tapi apa yang dilakukan? Bisa Anda simak sendiri nantinya. Dan sekarang silakan Anda simak ceritanya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya motivasi apa yang membuat aku bergabung dengan Dewa Snack ini adalah diawalin dengan pertemuan ya, kayak gitu kan. Diawali dengan pertemuan dengan Kang Dewa, mengenal sosok beliau ya, mengenal sosok beliau dulu. Terus mendalamin manajemen yang ada di Dewa Snack ini, kayak gitu kan, visi misinya apa segala macam. Nah awalnya itu memang aku masih berupa pasukan, belum distributor waktu itu. Karena memang salah satu karakterku adalah tidak mudah mengambil keputusan. Jadi waktu itu sebelum aku mengambil keputusan bergabung dengan Dewa Snack, tak telusurin dulu kayak gitu kan. Telusurin dulu manajemennya, telusurin bahan-bahan produknya segala macam. Nah sehingga waktu pembukaan distributor di awal itu memang sempat tertutup ya kayak gitu kan. Hingga akhirnya bertemulah dengan Kang Dewa Eka Prayoga di Extreme Funneling. Nah di sana melihat ilmu beliau, meninjau ilmu beliau kayak gitu kan. Di situ akhirnya aku makin yakin bahwasanya produk yang digaungkan oleh Kang Dewa Eka Prayoga itu memang produknya semuanya insya Allah ya untuk diberikan kepada umat kayak gitu kan. Setelah ditelaah manajemennya segala macam, insya Allah sesuai syariat. Alhamdulillah. Ketika Allah mengizinkan untuk membuka batch 2 waktu itu ya menjadi distributor, hingga waktu itu aku langsung bergabung bersama distributor, menjadi distributor bersama Dewa Snack. Nah di sini sebenarnya motivasi apa yang mengawalin aku untuk bergabung? Sebenarnya mungkin kepada doa kayak gitu kan. Sebelum mengenal Dewa Snack memang sempat terpikir bahwasannya bagaimana caraku untuk lebih totalitas untuk bergerak untuk umat, baik dalam segi pengajaran atau baik dalam belajar, menimba ilmu segala macam kayak gitu kan. Nah di sini aku termotivasi pada seorang guru, pada beberapa guru sih dan beberapa ulama yang mereka mempunyai bisnis, mempunyai usaha itu bukan semata-mata untuk mencari dunia. Artinya bukan atas dasar mereka kekurangan atau untuk menambah pendapatan kayak gitu kan, tetapi atas dasar bagaimana caranya agar bisa membantu umat, menjadi perantara kepada umat kayak gitu kan, menghasilkan pendapatan mereka ataupun secara langsung untuk melejitkan sedekahnya kayak gitu kan. Di situ aku langsung termotivasi karena sedikit banyaknya kegiatanku bersama sang guru kayak gitu kan, sehingga ketika aku tergaung niat, ada niat, ada jalan, selalu ada kalimat begitu kan. Tatkala aku ada niat untuk totalitas, alhamdulillah aku mendengar Kang Dewa membuka usaha baru yaitu Dewa Snack. Lalu aku berpikir bahwasanya mungkin bisa jadi ini merupakan salah satu jalannya. Alhamdulillah meskipun kegiatanku itu banyak kayak gitu kan, dalam arti kata saat itu aku masih menjadi mahasiswi, aku juga menjadi guru sampai saat ini. Alhamdulillah aku juga menjadi karyawan kayak gitu kan. Terus belum lagi aku menjadi guru privat segala macam. Tetapi di sini dengan usaha Dewa Snack di sini bisa membantu aku untuk tetap totalitas kayak gitu, karena manajemennya yang bagus, kerjasamanya yang bagus, konsepnya juga bagus, apalagi visi misinya bagus. Segala sesuatu usaha insya Allah selama dia tidak melawan syariat Islam, selama dia lillahi ta'ala pasti akan ada jalan. Nah jadi di sini
Meskipun aku mahasiswi saat itu, semuanya masih jalan. Tidak mudah melakukan, tidak mudah kita menggunakan bisnis, tidak mudah kita mempunyai bisnis, menjalankan bisnis ketika agenda kita banyak. Tetapi semua itu akan bisa kita lakukan jika support tim yang sangat kuat. Nah, alhamdulillah usaha Kang Dewa untuk ini mempunyai support tim yang benar-benar humble kayak gitu kan. Benar-benar welcome kepada kita dengan kritik dan saran, dengan sama-sama bagaimana kita visinya, sama-sama bagaimana kita bisa totalitas kepada umat. Nah, disitulah yang membuat aku dari awal hingga saat ini tetap menjalankan bisnis bersama Dewa Snack. Selain itu, alhamdulillah motivasiku yang lain adalah di sini aku ingin memotivasi bahwasanya menjadi challenge diriku sendiri, tantangan diriku sendiri bahwasanya ketika dirimu menambah bisnis, menjalankan bisnis bukan berarti kamu harus mengorbankan pendidikan. Jika kamu ingin fokus kepada pendidikan bukan berarti kamu harus membatasi langkahmu, tetapi adalah jika kita bisa bergerak totalitas, apapun profesi kita pasti bisa bergerak totalitas jika kita mau dan jika kita yakin. Yang membuat orang itu melangkah adalah tatkala mereka yakin. Nah, di sini kenapa aku masih bisa bertahan di sini? Kenapa aku masih terus bertekad di sini membersamai Dewa Snack? Karena aku yakin bahwasanya visi misi yang ada Dewa Snack ini benar, dia untuk totalitas kepada umat. Nah, di sini alhamdulillah ya, atas izin Allah aku bisa menjadi salah satu perantara lah untuk timku sendiri, baik timku sendiri ataupun tim yang lain ya. Dalam arti kata, banyak dari timku itu berlatar belakang emak-emak, berlatar belakang bapak-bapak, atau berlatar belakang mahasiswi, bahkan dia masih menjadi mahasiswa atau bahkan ada yang pelajar. Di sini motivasi orang bergerak itu memang beda, tetapi yang di sini aku ambil kesimpulan adalah apapun backgroundnya, meskipun backgroundnya itu berbeda, tetapi ketika geraknya itu sama, insya Allah akan bisa. Sebagai contoh, pasukanku atau timku yang seorang pelajar, kayak gitu kan. Dia seorang pelajar, tapi ketika dia kelas 3 SMA, di sini aku justru memotivasi beliau bahwasanya kamu harus menjadi lulusan terbaik di sekolahmu. Kamu harus bisa untuk masuk ke universitas terbaik di kotamu. Meskipun kamu kekurangan dana atau apapun itu, karena di sini background dia adalah dia melakukan usaha itu karena ingin bisa mandiri, ingin bisa berpendidikan dengan biaya sendiri. Tetapi dia sendiri galau waktu itu karena ketika kelas 3 SMA kan otomatis dipentok ya dengan masalah bahwasanya berhadapan dengan masalah bahwasanya dengan kelulusan dengan nilai terbaik. Tetapi tidak dipungkirin juga ketika dia meninggalkan bisnis, bagaimana dia bisa melanjutkan ke universitas terbaik karena dia butuh biaya. Nah, saat itu beliau itu sharing ke aku, lalu aku bilang, kamu pasti bisa. Dan di sini aku menantang beliau bahwasanya kamu harus bisa menjadi kelulusan terbaik karena jika kamu melihat pendidikan itu akan menjadi korban, kamu salah. Itu kembali ke individu. Karena aku sendiri menjadi lulusan terbaik kayak gitu kan, meskipun aku punya usaha dan usahaku waktu itu nggak cuma Dewa Snack kan kayak gitu kan, tetapi aku masih bisa. Bahkan kegiatanku sendiri bukan cuma bisnis online kayak gitu kan, tetapi aku mengajar, aku menjadi karyawan segala macam, tetapi aku bisa. Dan itu semua tergantung pada niatmu dan itu tergantung pada keyakinanmu. Kalau kamu yakin Allah Maha Besar, ya udah berarti kamu bisa, bukan masalahmu yang paling besar. Nah, alhamdulillah saat ini dia telah menjadi mahasiswi sesuai dengan pendidikan yang ia inginkan. Alhamdulillah. Nah, di sini juga mencoba ya, tatkala orang bilang kayak gitu kan, bahwasanya yang mau gabung ke aku kan biasanya sharing dulu kayak gitu kan, sharing dulu, Mbak aku mau berusaha tetapi aku terkendala di modal, aku berusaha tetapi aku orangnya gaptek, aku ingin berusaha tapi aku emak-emak, itu gimana caranya? Nah, tatkala mereka bertanya kepadaku, yang aku berikan bukan cuman arahan pandangan umum, tetapi aku lebih spesifik. Kemampuanmu gimana? Yang penting kalau kamu yakin kamu mau gerak, itu semua sudah cukup, aku bilang kayak gitu. Nah, alhamdulillah
Dari situlah tim-timku tumbuh. Sebenarnya kesuksesan yang ada padaku saat ini, yang apa yang aku raih, prestasiku menjadi distributor terbaik saat ini, distributor andalan saat ini, itu semua bukan karena aku gerak sendiri, tetapi itu semua merupakan kesuksesan yang aku berikan kepada timku. Karena ini semua kesuksesan mereka yang telah berhasil membuktikan mereka bisa bergerak apapun background mereka. Mereka telah berhasil membuktikan meskipun aku emak-emak, aku bisa kayak gitu kan. Mereka yang telah berhasil meskipun aku mahasiswa, aku pelajar, aku bisa kayak gitu kan. Hanya saja di sini aku yang mewakilin mereka untuk bersuara. Nah, di sini yang aku ingin katakan kepada teman-teman semua, tatkala kita berhadapan dengan suatu masalah, terutama pandemi saat ini, ketika kita banyak orang yang kehilangan pekerjaan kayak gitu kan, adalah suatu kekeliruan apabila kita hanya fokus kepada masalah kita. Artinya apa yang harus kita lakukan kayak gitu kan, ya udah gerak aja kayak gitu kan, gerak, percaya pada Allah. Nah, di sini banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan, tetapi alhamdulillah terbantu ya dengan adanya usaha Dewa Snack ini kayak gitu kan. Terus motivasi lainnya adalah produk ini merupakan produk yang halal, yang sehat kayak gitu kan. Jadi insya Allah dengan bergabung di sini kita juga udah save anak-anak kita save generasi kita yang dari namanya produk-produk yang tidak bagus kayak gitu kan, atau kurang sehat. Nah gitu kawan-kawan ya, jadi kita sangat banyak belajar dari apa yang diceritakan sama Mbak Dewi, bahwa sebenarnya kehidupan itu tidak harus memilih antara A dan B. Jika semuanya itu sama-sama baik, maka tugas kita adalah mengambil keduanya. Jangan justru malah meninggalkan salah satunya. Misalkan mana yang harus difokuskan antara kuliah sama bisnis, udah kuliah aja, sehingga akhirnya tidak berbisnis, mendapatkan penghasilan tambahan dan pengalaman. Atau mungkin sebaliknya, seperti saya nih, dulu saya mengambil keputusan yang sangat gila, bodoh bisa dikatakan, meninggalkan kuliah hanya demi berbisnis. Nah, di sini kita belajar ada yang namanya sebuah konsep genius of N. Apa itu genius of N? Ketika kita berpikir lebih jenius, mengambil keduanya jika itu sama-sama baik. Jangan sampai masuk terjebak dalam tyranny of or, harus memilih salah satu. Yang seringkali terjadi sama saya adalah ketika orang nanya, "Kang, kalau misalkan antara hutang dan sedekah, mana yang duluan?" gitu kan? Mana yang harus didahulukan? Ini pertanyaan seolah-olah harus memilih. Maka jawaban saya persis seperti apa yang dikatakan. Kenapa harus memilih? Kenapa enggak dua-duanya aja? Apa itu dua-duanya? Tetap kita bayar hutang, juga pun tetap bersedekah. Mungkin porsi persentase yang berbeda, dari 100% penghasilan kita, 80%-nya buat utang, 20%-nya buat sedekah. Tentu setelah kita potong untuk kebutuhan sehari-hari. Sekali lagi kawan-kawan semua, jangan hanya gara-gara satu hal, dua hal, kita harus meninggalkan satu hal baik lainnya. Monggo lakukan keduanya. Di sini juga kita belajar tentang proses perjuangan seorang wanita dalam bisa berkarya, bermanfaat, membuka lapangan pekerjaan, membina dan segala macamnya. Intinya di sini ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, ya, tidak ada pilihan gitu ya, di mana ketika pilihan itu tidak harus sebenarnya milih salah satu. Bahkan tidak memilih pun adalah sebuah pilihan. Termasuk pilih A, pilih B. Saya memilih tidak dua-duanya. Itu adalah pilihan. Antara A atau B, saya memilih dua-duanya. Itu adalah sebuah pilihan. Termasuk ketika Anda nonton video ini, ketika saya mengajak Anda untuk katakanlah, yuk bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Tiba-tiba Anda pencet tombol share-nya. Itu adalah pilihan Anda, karena Anda tahu bahwa bisa jadi itu ada kebaikan di dalamnya. Ketika pun misalkan, enggak, ngapain nge-share video kayak begini, itu pun adalah pilihan Anda, karena itu semuanya juga tergantung pada Anda juga. Ya, itu aja mungkin untuk video kali ini. Semoga Untold Story ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Ingat, pilihan itu selalu berada pada tangan Anda, tapi yang pasti harus Anda ingat adalah setiap pilihan ada pasti konsekuensinya. Pegang konsekuensi itu.